Hari pertama sekolah, negara membagikan hewan roh berdasarkan prestasi. Ketua kelas peringkat pertama, tanpa ragu memilih ular perak iblis surgawi level SSS. Sedangkan aku yang peringkat terakhir, hanya mendapatkan seekor beruang hitam level F. Tapi tak lama kemudian, kiamat es ekstrim tiba. Ku yang telah membuat kontrak dengan beruang hitam. Berbagi bakat alaminya yaitu tahan dingin. Sedangkan ular putih pilihan ketua kelas tidak sempat tumbuh dewasa. Mati kedinginan di hari pertama kiamat. Karena cemburu, ketua kelas bersama teman sekelas lainnya menyerang beruang hitam. Bahkan memasak hotpot daging beruang di hadapanku. Aku yang terluka parah tumbang di tengah badai salju kiamat. Mati dengan penuh kebencian dan keengganan. Tapi saat aku membuka mata lagi, aku sadar telah kembali ke hari pemilihan hewan roh. Tepat saat aku hendak memeluk beruang hitam seperti di kehidupanku sebelumnya. Ketua kelas tiba-tiba berteriak. Dia bangkit dari kursinya, memeluk seekor anak ular yang seluruh tubuhnya seputih salju. Dengan sisik sebening kristal dan berlari ke hadapanku. Lalu tanpa basa-basi memasukkan ular putih itu ke dalam pelukanku. Seolah takut aku akan merebutnya. Dia memeluk beruang hitam yang sendirian di dalam kotak. Ular putih ini untukmu. Aku mau beruang hitam. Seluruh kelas terkejut hingga mata mereka terbelalak melihat pemandangan ini. Bahkan wali kelas pun mengerutkan kening tidak senang. Perlu diketahui, ular putih ini adalah salah satu anak hewan roh yang dikirim kali ini. Dengan garis keturunan paling murni, konsentrasi darah kunonya mencapai 80%. Konon ia adalah keturunan piton iblis surgawi kuno. Jauh lebih kuat dari seekor beruang yang konsentrasi darahnya hanya 20%. Dan juga dari spesies rendahan. Perbedaan keduanya bagaikan langit dan bumi. Tidak ada yang mengerti, mengapa Liu Xiaoyan melepaskan ular putih itu, dan malah memilih seekor beruang hitam. Xiaoyan, memilih hewan roh pendamping bukanlah hal main-main. Ini menyangkut batas pertumbuhanmu di masa depan. Cepat tukar kembali dengan Xiao Fan. Murid Xiao Fan lebih dariku. Lebih membutuhkan ular putih ini. Nilaiku bagus. Tidak peduli membuat kontrak dengan binatang roh apapun. Aku bisa berkultivasi dengan sangat cepat. Tapi bakat kultivasi murid Xiao Fan biasa saja. Kalau dipasangkan lagi dengan beruang hitam yang garis keturunannya begitu tidak murni, maka hidupnya akan hancur. Aku bersedia bertukar binatang roh dengan murid Xiao Fan. Perkataan Liu Xiaoyan memicu tepuk tangan di dalam kelas. Semuanya terkejut oleh ketidakegoisan Liu Xiaoyan. Xiaoyan, hal terpenting dalam kultivasi adalah hati Dao. Kamu memiliki hati yang baik dan murni tanpa celah. Walaupun binatang rohmu sedikit lebih buruk, masa depanmu pasti tidak akan terbatas. Xiao Fan kenapa masih bengong? Cepat berterima kasih pada Xiaoyan. Aku menatap Liu Xiaoyan dengan dingin dan menjulurkan ular putih ke depan. Tidak perlu kamu pura-pura baik. Aku mau beruang hitam itu. Tatapan mata Liu Xiaoyan menjadi panik. Dia memeluk beruang hitam di tangannya lebih erat, seolah-olah aku yang menindasnya. Aku tulus ingin bertukar denganmu. Hentikan sandiwara ini. Sungguh tidak perlu. Tapi aku belum selesai bicara. Pergelangan tanganku tiba-tiba dililit oleh sesuatu. Rasa sakit yang menusuk terasa. Aku menunduk untuk melihat. Ternyata ular putih kecil itu menggigitku. Dua taring kecilnya menancap di kulitku. Butiran darah merah segar mengalir dari luka itu. Ular putih kecil itu menjulurkan lidahnya yang bercabang, menjilati kulitku hingga terasa geli dan kesemutan. Dalam sekejap mata, aku malah diikat kontrak secara aktif oleh ular putih itu. Dan itu adalah kontrak darah untuk hidup dan mati bersama. Teman-teman sekelas menatapku, dan mulai mencemoohku. Awalnya kukira Xiao Fan tidak tahu diuntung. Menolak ular putih yang diberikan Liu Xiaoyan padanya. Ternyata dia hanya berpura-pura di sini. Sambil berkata akan mengembalikan ular putih itu pada Liu Xiaoyan, dia buru-buru membuat kontrak dengan ular itu. Takut Liu Xiaoyan akan berubah pikiran. Setelah ular putih membuat kontrak denganku, dengan pusing ia menutup matanya, dan jatuh tertidur lelap. Aku mendengarkan bisikan di sekitarku. Wajahku menjadi muram. Mereka tidak tahu, aku benar-benar tidak menginginkan ular putih tak berguna ini. Setelah dipaksa berkontrak oleh ular putih kecil itu, aku hanya bisa menahan tatapan sinis dari orang lain. Dengan wajah dingin aku kembali ke tempat dudukku. Hanya aku yang tahu, ular putih yang terlihat diperebutkan ini, dalam waktu setengah bulan lagi, akan menjadi beban yang tidak berguna. Tapi saat aku melihat tatapan Liu Xiaoyan, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Sejak saat dia melepaskan ular putih itu, dan berebut beruang hitam denganku, aku jadi tahu, dia sama sepertiku, juga terlahir kembali. Itu di kehidupan sebelumnya. Liu Xiaoyan memilih ular putih, sedangkan aku hanya bisa membuat kontrak dengan beruang hitam yang tidak dipilih siapapun. Tak disangka setengah bulan kemudian, kiamat es ekstrim pun tiba. Seluruh dunia jatuh ke dalam es bersuhu minus 50 derajat. Bumi berubah menjadi gudang es. Ular putih berdarah bangsawan, dibandingkan dengan makhluk roh lain yang berdarah campuran, membutuhkan waktu pertumbuhan yang lebih lama. Saat kiamat es ekstrim tiba, ular putih itu masih seekor pecundang kecil yang hanya bisa menyerap energi roh. Dia mati kedinginan di hari pertama kiamat.
Sedangkan beruang hitamku berkat perawatanku yang baik, sudah memasuki masa dewasanya, membangkitkan bakat berbagi di bawah suhu minus 50 derajat, dan berbagi kemampuan bakat tahan dinginnya denganku. Aku menjadi orang yang paling tidak takut mati kedinginan di akhir dunia. Aku ikut tim pengguna kekuatan yang dibentuk sekolah, untuk pergi mencari perbekalan bersama. Liu Xiaoyan beberapa kali membujuk beruang hitam untuk membatalkan ikatan denganku, dan menjadi hewan roh pendampingnya. Ditolak berkali-kali membuat Liu Xiaoyan naik pitam. Dia bilang ke orang lain asalkan memakan daging beruang hitam, mereka juga bisa mendapatkan kemampuan menahan dingin. Jadi saat dalam perjalanan mencari perbekalan, Liu Xiaoyan bersekongkol dengan yang lain untuk membunuhku dan beruang hitam. Di dunia kiamat yang kanibalistik ini, kami menjadi santapan untuk mengisi perut mereka. Aku menatap dingin ke arah beruang hitam di tangan Liu Xiaoyan. Di kehidupan sebelumnya hubunganku dengan si beruang hitam sangat erat. Kami bisa saling mempercayakan punggung kami. Aku sangka di kehidupan ini, Liu Xiaoyan malah merebut beruang hitam dariku. Aku tidak peduli kehilangan bakatku untuk menahan hawa dingin. Tapi dendam dari kehidupan sebelumnya, harus dibayar dengan darah di kehidupan ini. Aku sedang melamun sambil menatap